Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angel Alicia Sari dari 11C1 absen 4. Nusantara dikenal sebagai salah satu negeri yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan beraneka ragam. Kekayaan yang dimiliki tersebut bersumber dari wilayah Nusantara yang terdiri dari berbagai pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Sumber daya alam tersebut juga memiliki peranan penting dalam perkembangan kehidupan manusia. Dengan adanya kekayaan sumber daya alam yang cukup besar ini, bangsa Eropa menjadi tertarik terhadap Nusantara, khususnya terhadap rempah-rempah. Rempah-rempah banyak diburu oleh bangsa Eropa karena mengandung banyak manfaat bagi kehidupan. Salah satunya menjadi bahan baku untuk membuat ramuan obat-obatan yang berguna bagi kesehatan manusia. Selain untuk ramuan obat-obatan, rempah-rempah juga sangat menguntungkan bagi bangsa Barat yang datang ke Indonesia. Karena rempah-rempah dapat meningkatkan komoditas impor mereka, sehingga mereka mendapat keuntungan yang sangat besar. Mulai tahun 1585, Belanda tidak lagi melakukan hubungan perdagangan rempah-rempah dengan Portugis, karena Portugis telah dikuasai oleh Spanyol. Hal ini mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudra mencari pulau rempah-rempah. Kemudian pada 1585, Cornelis de Houtman memulai pelayaran perdana ke Nusantara dengan 4 kapal dagang. Di perjalanan, banyak awak kapal yang meninggal, penyebabnya karena kekurangan makanan, konflik internal, dan iklim tropis. Pada 23 Juni 1596, rombongan de Houtman sampai di Banten. Mereka awalnya disambut baik oleh Sultan Banten. Namun, lama-kelamaan karena mereka bertingkah seenaknya, menyebabkan pihak keamanan Banten menangkap sebagian dari mereka. Puncaknya, rombongan de Houtman diusir dari Banten. Pada akhirnya mereka kembali ke Belanda. Meski upayanya membawa rempah-rempah gagal, usaha Cornelis tidak sia-sia. Ekspedisinya menjadi inspirasi para pedagang Belanda lain untuk datang ke Indonesia atau Nusantara. Singkat cerita, pada tanggal 20 Maret tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang bernama VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie dengan tujuan menghilangkan persaingan yang merugikan para pedagang Belanda, menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lainnya di Indonesia, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Oleh pemerintah Belanda, VOC diberi hak-hak istimewa yang sangat merugikan masyarakat Indonesia, yaitu sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia, memonopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang sendiri, mengadakan perjanjian dan melakukan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman dan melakukan pemungutan pajak, memiliki angkatan perang sendiri, dan yang terakhir mengadakan pemerintahan sendiri. Belanda yang awalnya bertujuan berdagang di Indonesia, kemudian mengubah tujuan mereka menjadi memonopoli perdagangan. Hal ini membuat masyarakat Indonesia sangat sengsara selama bertahun-tahun. Jadi kesimpulan dari video tadi adalah Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan menarik. Sumber daya alam ini harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat memberi keuntungan yang besar bagi negara Indonesia. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia juga tidak pasti dimiliki oleh negara lain sehingga sumber daya alam ini setelah dikelola dapat dijadikan komoditas ekspor untuk menambah devisa negara. Sekian sudah cukup dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih.